Baik, selamat pagi, siang, malam, kapanpun Kakak Ifani menonton video ini. Eh, Perkenalkan kami dari tim Imigran Lab 1. eh, dengan saya sendiri, Anugerah Syaputra Sebarani, dengan NIM 231401067. Saya Muhammad Zakwan Ataki dengan NIM 2314011055. Nah, jadi pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan proyek akhir kami yang bertemakan game Minecraft, di mana karakter Minecraft pada proyek ini, yaitu Steve, akan dapat memasuki portal Nether, dan ketika masuk Nether itu bakal mengganti tema dunianya. Dan sesuai dengan ketentuan soal UAS yang diberikan asisten laboratorium, kami diminta untuk membuat program 3D, program grafis 3D yang menerapkan konsep pewarnaan, transformasi, dan fungsi callback pada OpenGL atau Open Graphic Language. Oke, jadi dalam proyek ini, nah, kami mencoba mengusahakan untuk menerapkan persyaratan-persyaratan yang telah diberikan. Nah, salah satunya itu kami mencoba untuk menerapkan 5 buah objek pada proyek ini. Nah, yang pertama itu tentunya ada karakter Steve. Nah, Steve itu gampangnya karakter orang-orangan versi Minecraft-nya. Lalu juga ada objek pedang. Nah, objek pedang ini nantinya itu bakal dipegang sama si Steve-nya. Lalu juga ada objek pohon yang tentunya bergaya Minecraft. Lalu juga ada portal. Nah, portal ini nantinya itu dia nggak cuma sendiri, tapi di portal itu juga ada efeknya, efek-efek ungunya atau efek-efek glowingnya di tengah-tengah portalnya. Nah, lalu setelah itu juga ada bagian groundnya, yang mana ground ini bakal menopang dari si setiap objek-objeknya. Nah, groundnya ini berbentuk dirt kalau di Minecraft. Tuh. Nah, nanti di sini penjelasan itu bakal kami bagi jadi dua. Nah, nanti Anugrah bakal jelaskan tentang texturing dan environment. Kenapa? Karena di sini kan kami memakai tekstur Minecraft. Nah, itu bakal dijelaskan sama Anugrah. Nah, sementara saya sendiri bakal menjelaskan tentang karakter logik, lalu tentang transformasi yang kami terapkan, dan juga tentunya demonstrasi. Jadi, Jadi di sini saya akan memulai dari teknis pewarnaan. Jadi sebenarnya salah satu tantangan di grafika komputer itu adalah ketika ketika objek itu gimana caranya agar membuat objek itu nggak nampak kaku. Jadi biasanya kalau kita ngebuat objek itu pasti dia ada satu warna default. Dia cuma hanya ada satu warna dan ya udah satu warna itu aja. Dulu tuh nggak enak untuk dilihat. Nah, di sini kami menggunakan suatu teknik yang bernama procedural texturing, yang dimana kami nggak gambar JPG atau gambar yang kami unggah gitu, tapi kami ngebuat teksturnya pakai algoritma yang ada di dalam codingan. Nah, misalnya tuh ada di Build Class Texture. Nah, jadi sebenarnya tekstur graf ini, dia kalau misalnya dilihat eh, seperti ada bercak-bercak gitu ya, nggak sepenuhnya hijau, ada kayak noise-noise gitu yang acak. Nah, itu kami ngebuatnya pakai algoritma dan bukan kami pakai tekstur Minecraft gitu ya. Nah, gitu juga untuk di Nether. Nether juga sama bercak-bercak, namun dia warna merah. Eh, di sini saya akan coba tunjukkan hanya pada baris codingannya. Eh, nah, jadi tiap-tiap pixel itu bakal dicek, makanya sih ada dua ya. Tiap-tiap pixel itu dicek baik baik pada sumbu X dan Y-nya. Kemudian akan dibuat noise dengan random, gitu ya. Makanya sih kami menggunakan random dan membuat warna hijau. Warna hijau itu jadi warna ya, warna yang paling menonjol lah gitu ya. Dan ada seperti warna titik coklat gitu yang dibuat secara acak. Itu dibuat pixel demi pixel. Itu juga di Nether, namun dia lebih ke warna merah, ada titik gelapnya juga, pixel by pixel, Nether juga.
Dan untuk obsidian, oh ini untuk tekstur. Nah, untuk daun, jadi untuk eh, ini kan ada bit list tekstur. Ini sebenarnya tekstur untuk daun. Kalau dilihat di sini ada seperti ya tekstur ya pada daun di pohon. Itu sebenarnya kami kami convert suatu, nah kami ngebuat juga agar tekstur itu kayak diambil dari gambar. Tadi di sini kami nggak pakai gambar, melainkan mengkonvert gambar tersebut menjadi suatu angka seperti ini, angka pixelnya. Kemudian jadilah nanti itu jadi blok daun. Dan untuk tekstur obsidian, nah tekstur obsidian di sini kan dia terlihat, nah kalau dilihat sini tekstur obsidian ini seperti enggak ini ya, enggak penuh, enggak enggak kaku gitu pada satu warna, melainkan seperti ada gelombang biru dan ada warna bordernya. Nah, itu juga kami pakai prosedural juga, prosedural, I mean, suatu prosedural texturing. Di situ kami ngebuat logika untuk tepian bloknya dan noise juga ya. Untuk maksudnya ada sedikit noise juga lah ya. Dan ada warna tepian, bordernya tepiannya yang lebih gelap seperti itu. Dan terakhir di sini juga ada untuk teksturnya yaitu untuk update portal tekstur. Di sini ada float T itu untuk time gitu ya, ada parameternya. Jadi kalau diperhatikan di sini ada seperti tekstur portal Minecraft, portalnya ini kayak bergelombang gitu ya, tiap tiap waktu dan bergerak setiap saat. Itu sebenarnya pakai fungsi update portal tekstur. Nah, di sini eh, kami ngebuatnya itu ada, nah ini ada untuk nomor gelombangnya. Jadi sini kami pakai fungsi sinf, sinf ini untuk menggerakkan gelombangnya sesuai dengan sudut yang kita inginkan, misalnya 4, dan ya ini untuk mengatur warna ungu yang sudah kami lakukan biar dia gerak-gerak gitu ya. Eh, Kurang lebih seperti itu. Dan kemudian sini saya akan, di sini juga ada bagian create texture. Ini untuk membuat tekstur kecil ya. Di sini untuk membuat tekstur-tekstur apa ya. Kemudian tekstur portal, grass, netherrack itu tadi yang apa, ground yang di mode pas masuk portal. Dan ada tekstur daun. Itu, ya itu untuk membuat tribus. Nah, sini saya akan coba menjelasin bagian draw portal frame ya. Jadi untuk draw portal frame ini, saya menggunakan, di sini ada nested loop ya. Kalau dilihat, di sini ada nested loop. Yang dimana sebenarnya nested loop ini untuk menyusun blok-blok obsidian agar membentuk persegi panjang yang mana ukurannya itu 4 dari 5 ya, sesuai pada game ya. Di sini saya memanggil fungsi dasar yaitu draw texture field. Yang mana tadi udah dikatakan ya, di tekstur prosedural. Dan kedua itu ada fungsi untuk draw tree. Oh ya, untuk ini ada fungsi draw portal flame. Ini untuk membuat portal sedarah tanpa efek besaran gitu ya. Eh, Nah itu sini ada sebenarnya yang ini untuk membuat draw portal, ini untuk buat dari G-nya di portal, dalam blok. Dan di sini saya akan coba jelaskan bagian objek tree-nya tadi ya. Nah, untuk tree-nya itu sendiri, sebenarnya pohon ini terdiri, jadi kan di sini ada pohon ya, ada pohon. Nah, pohon ini terdiri dari batang pohon yang terlihat ada warna coklat, dan ada daun yang warna hijau texturing. Nah, untuk pohon ini sebenarnya terdiri, di sini ada suatu logika tema gitu, seperti yang terlihat ya di sini. Nah, seperti yang teman tadi, tekstur daunnya itu dia diambil dari build build leaves tadi ya, build leaves texture, sehingga teksturnya seperti ini. Dan di sini juga
ada deteksi ya. Kalau misalnya sistem masuk portal, maka kan akan masuk ke skema merah atau kita sebut di game itu nether. Itu bakal mengubah batang batang gelapnya, batang batang pohonnya menjadi warna merah. Kemudian warna daunnya agak sedikit lebih gelap sebenarnya. Tapi di sini mungkin nggak boleh terlihat. Nah, itu juga kalau misalnya nggak di nether, ya dia bakal hijau biasa dan warna batunya coklat. Tapi kalau di nether, ya bakal merah batunya. Ini untuk gambar batang 3 bloknya, ini gambar daunnya, udah tekstur. Nah, ini untuk mengubah warna daunnya kalau misalnya dia di nether, coba layer. Dan di sini saya akan coba jelasin bagian, oh mungkin saya tadi kelupaan draw portal frame. Jadi ada juga draw portal frame ini untuk membuat si portalnya. Nah, ini draw portal frame. Ya, ini untuk music block sudah sih dia dia sekali mas ya. Terus dia menggambar teksturnya pakai tekstur cube yang tadi udah dibuat seperti itu. Mungkin selanjutnya boleh dilakukan oleh teman saya yaitu Zako. Oke, baik. Jadi saya akan menjelaskan bagaimana tentang pembuatan dari si objek Steve, lalu juga bagaimana tentang hierarki dari objeknya. Oke, nah jadi yang pertama-tama di sini saya mau menjelaskan tentang untuk Steve-nya dulu, menggambar karakter Steve. Nah, kalau kita perhatikan Steve itu dia nggak cuma terdiri dari satu buah kotak, tapi terdiri dari untuk kepala, badan, lengan, dan juga ada kaki. Oke, nah itu semua digambar di draw vertical block stack. Oke, nah pertama itu kami bagikan untuk proporsi dari ukuran badannya. Yang pertama kaki itu, misal satu blok itu ukurannya 5 cm, anggap aja 5 cm. Nah, kaki itu ukurannya itu 0,7 dari satu buah blok. Lalu untuk badan itu 0,6 kali dari satu buah blok. Lalu untuk kepala 0,4 dari satu buah blok. Nah, untuk bagian rambutnya itu kami bagi 3 lagi, atau sepertiga dari bagian kepalanya. Kayak kalau diperhatikan di sini, nah di kepalanya, nah sepertiganya itu adalah rambutnya yang warna coklat ini. Oke, nah berikutnya itu sini coba kami membuat posisi kaki di tanahnya. Lalu di sini coba kami buat untuk gambar bagian tubuhnya. Oke. Ini fungsi-fungsi untuk menggambar bagian-bagian bloknya. Sini kami nggak memakai blok yang dikasih tahu Anugrah karena ini kan dia bukan sebuah blok utuh. Ini bloknya lebih kecil lagi, jadi kami bikin fungsi baru lagi, yaitu di draw color box. Kita lihat draw color box. Nah, ini dia fungsi untuk draw color box. Jadi kita balik lagi untuk ke Oke. Oke, setelah menggambar bagian tubuhnya, lanjutkan menggambar bagian wajahnya. Nah, kalau diperhatikan di bagian wajah itu ada bagian matanya. Ini ada matanya 2 buah. Tadi di tengahnya ada pupil ya. Ada pupilnya. Oke, ini posisi untuk ukuran matanya. Untuk matanya. Lebar dan tingginya. Lalu ini ada jarak matanya, jarak antar kedua mata. Nah, sama juga untuk pupil ada, nah ukuran dari si pupilnya itu setengah dari ukuran si matanya. Oke. Nah, lalu setelah kami menggambar tuh wajah, nah dimulailah untuk menggambar si wajahnya. Oke, nah, di mata kiri lalu untuk mata kanan. Lanjutkan dengan pupilnya. Oke, setelah beres menggambar dari atas gambar wajah, berikutnya kami menggambar lengannya. Nah, yang pertama itu
ukuran dari si lengannya, yaitu 0,25 kali dari tinggi badannya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, oke, berikutnya kita coba gambar setelah dipersiapkan untuk menggambarkan lengan ya. Oke, dilanjutkan dengan menggambar lengan kiri dan lengan kanannya. Kalau kita perhatikan di sini, nah, untuk yang lengan yang lebar, lengan yang pertama, nah, itu yang warna biru, makanya dia lebih kecil 0,25. Karena untuk yang warna kulit itu yang 0,7. Oke. Nah, di tangannya itu juga ada pedang. Ini kami gambar pedang. Nah, ini itu gambar pedangnya. Nah, pertama kami definisikan dulu untuk warna dan dimensinya. Nah, ada dua, yaitu untuk yang styrene kayu untuk pegangan ya, lalu untuk yang pedangnya atau diamond, kalau warna diamond. Yang ini gagangnya, ini pedangnya. Oke. Lalu oke, tadi untuk penggambaran dari project tokoh Steve-nya. Berikutnya saya bakal masuk ke bagaimana penjelasan dari kameranya menggunakan blue look at. Oke. Yang pertama itu kami definisikan untuk posisi matanya, lalu titik yang akan dilihat atau targetnya. Nah, ini vektor atasnya. Oke. Oke, lalu untuk pergerakan dari si Steve-nya itu kami menggunakan yang pertama itu di keyboard, juga dari keyboard. Yang pertama itu untuk maju dan mundur. Nah, itu yang bakal diganti adalah move speed-nya. Lalu untuk melompat itu menggunakan spasi dengan karakter aslinya 32. Oke, nah setelah itu coba kita lihat satu persatu codingannya. Kita lompat jam Y, jam Y. Nah, ini codingan untuk logika lompatnya. Nah, jadi kami hitung berdasarkan scene karena nanti bakal bisa untuk parabola gerakannya. Nah, dan itu dilakukan via translate F untuk memindahkan si karakternya. Lalu si lompat tadi. Nah, ini pertama itu di push dulu matriksnya, nah setelah dilakukan lompat baru di pop matriks. Oke, itu dia logik untuk pergerakan dari si Steve-nya. Lalu setelah itu kami juga ada membuat transisi dari dunia normal, dari normal ke nether atau istilahnya neraka. Nah, loading. Nah, tadi kan untuk transisinya, logika transisinya sendiri, sebentar ini di fungsi idle. Nah, di fungsi idle sendiri ada logika transisinya, yang paling penting itu di bagian sini. Nah, kalau misalnya nanti dia di situ lompat dan si karakternya itu kan untuk posisi portal itu di titik Z7. Nah, kalau si karakter Steve-nya itu mendekati 7, kami bikin di 6,5. Nah, maka dia otomatis menyentuh si portal dan dia bakal berpindah. Transitioning-nya true. True. Lalu untuk logika tadi maju mundur untuk tekan tombol W, nah yang bakal berubah itu nilai dari targetnya. Mana kalau kita perhatikan di logika untuk targetnya, nah jadi tadi selain dari dia berubah karena lompat, nah tapi juga karena si targetnya berubah. Targetnya berubah maka bakal dilakukan GL translate F. Nah, makanya nanti karakter itu bakal berpindah sebagai inputan dan dua inputan antara lompat ataupun bergerak maju, menekan tombol W sama ataupun S untuk maju mundur. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Kami ucapkan Terima kasih.